Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan membahas masih di bab barisan dan deret, yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Nah, materi yang akan dipelajari itu terdiri dari pola barisan geometri, suku ke N barisan geometri, dan deret geometri. Ada yang berhingga dan ada yang tak hingga. Nah, kita mulai untuk barisan geometri. Nah, kita kan tahu bahwa suatu pola barisan itu memiliki polanya tersendiri. Ada yang loncat berapa jumlah, ada yang dikurang, atau ada yang seperti barisan aritmetika yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yang dua suku berdekatan itu selisihnya sama. Nah, kalau bagi barisan geometri pada bagian ini, coba kalian perhatikan pola barisan bilangan berikut. Ada angka 2, 4, 8, 16. Nah, kalau kita cek dari 2 ke 4, itu kan loncatnya 2. 4 ke 8 loncatnya 4. 8 ke 16 loncatnya 8. Nah, ini beda-beda. Kalau beda-beda, otomatis dia bukan barisan aritmetika. Nah, sekarang kita cek. Coba kalau 2 dikalikan 2, hasilnya 4. 4 kalikan 2, hasilnya 8. 8 kalikan 2, hasilnya 16. 16 kalikan 2, hasilnya 32. Oh, berarti kita bisa cek untuk bilangan berikutnya adalah tinggal dikalikan 2. Nah, jadi yang dari barisan geometri ini, kita lihatnya bukan lagi selisih, tapi lihatnya perbandingan atau rasio. Kalau kita bandingkan, suku kedua dibagi suku pertama, itu hasilnya 2. Suku ketiga dibagi suku kedua, hasilnya 2. Jadi perbandingan suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat bagi suku ketiga, itu hasilnya akan sama atau konstan. Sehingga bisa dikatakan bahwa rasio dari barisan 2, 4, 8, 16 ini adalah rasionya 2. Nah, bagaimana kalau barisan bilangan seperti ini? Suatu barisan bilangan kan tidak selalu semakin besar, ada juga yang barisan bilangannya semakin mengecil nilainya. Dari 1 ke setengah, ke seperempat, seperdelapan, seperenam-belas. Kalau kita bagi, setengah dibagi 1, hasilnya setengah. Seperempat dibagi setengah, hasilnya juga setengah. Berarti rasio untuk barisan bilangan yang ini adalah setengah. Nah, kalau untuk barisan aritmetika, itu kan dua suku yang berdekatannya sama. Kalau geometri, rasionya yang sama. Untuk barisan geometri, itu polanya A, lalu suku keduanya A dikalikan R, suku ketiga AR kuadrat, suku keempatnya AR pangkat 3, suku kelimanya AR pangkat 4. Berarti bisa kita simpulkan kalau suku kesekiannya atau suku ke N adalah A dikalikan dengan R pangkat N kurang 1. Jadi kalau diminta tentukan suku ke-10, berarti AR pangkat 9. Suku ke-20, AR pangkat 19. Kalau ke-100 berarti AR pangkat 99. Dengan R-nya tadi yaitu rasio. Nah, kita coba kerjakan contoh soal berikut. Untuk yang nomor 1, tentukan suku ke-6 dari barisan geometri berikut. Untuk yang pertama. Nah, untuk yang nomor A, ini suku pertamanya adalah 1, sehingga bisa kita tulis A sama dengan 1. Lalu kita lihat rasionya. Kita bandingkan suku kedua dibagi suku pertamanya. U2 dibagi U1, di sini 3 dibagi 1, hasilnya 3. Kalau kalian mau yang 9 dibagi 3 juga boleh, karena hasilnya akan sama aja. Jadi kita punya A-nya 1 dan rasionya adalah 3. Yang diminta suku ke-6, berarti A dikalikan dengan R pangkat 5. 1 dikalikan dengan 3 pangkat 5, sehingga diperoleh hasilnya 243. Untuk yang nomor 1B, langkahnya masih sama. Suku pertamanya adalah 32. Rasionya, berarti 16 dibagi 32, bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Jadi rasionya bisa saja berupa bilangan bulat, bisa aja berupa pecahan. Nah, yang diminta masih suku ke-6 gitu. Berarti A dikalikan dengan R pangkat 5.
32 dikalikan dengan setengah pangkat 5. Hati-hati kalau kalian menemukan pecahan dipangkatkan 5, berarti di sini 1 dipangkatkan 5. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Lalu yang bagian bawah 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 32. Sehingga kalau bisa disederhanakan, tinggal dicoret saja ini dengan yang ini. Diperoleh hasilnya 1. Jadi kalau yang A, suku ke-6-nya adalah 243. Kalau yang bagian B, suku ke-6-nya adalah 1. Nah, kalau untuk bagian 2, ini diketahui suku kedua dan suku ke-6 dari barisan geometri berturut-turut adalah 4 dan 64. Jadi suku keduanya adalah 4, berarti bisa kita tulis U2 atau A dikalikan dengan R itu hasilnya 4. Dan suku ke-6-nya 64. Berarti A dikalikan R pangkat 5 hasilnya 64. Kalau di barisan aritmetika pada pertemuan sebelumnya itu kan terkait dengan selisih. Bisa kita sederhanakan menggunakan penyelesaian SPLDP. Ada yang metode eliminasi, substitusi, ataupun yang gabungan. Tapi karena rasio ini berkaitan dengan pembagian dan perkalian, maka tinggal kita sederhanakan saja. Suku yang paling besarnya dibagi dengan suku yang paling kecil. AR pangkat 5 dibagi dengan AR itu sama aja dengan 64 dibagi dengan 4. Kita sederhanakan, A dibagi A ini hasilnya 1, R pangkat 5 dibagi R. Pangkatnya berkurang, jadi R pangkat 4. Sehingga diperoleh R pangkat 4-nya adalah 16. Bilangan yang dipangkatkan 4 hasilnya 16 adalah 2. Sehingga kita punya nilai rasionya adalah 2. Nah, untuk mencari suku ke-8 itu kan butuh nilai A juga. Kita cari dulu nilai A-nya. Bisa dari suku kedua ataupun suku ke-6. Kalau substitusikan ke suku kedua berarti A dikali R sama dengan 4. Karena R-nya sudah diketahui, yaitu 2. Bilangan yang dikalikan 2 hasilnya 4 adalah 2. Berarti suku pertamanya 2 dan rasionya 2. Yang diminta suku ke-8. Berarti A dikalikan dengan R pangkat 7. 2 dikalikan dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu hasilnya 128. Kalau dikalikan dengan 2 hasilnya 256. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa suku ke-8-nya adalah 256. Ini untuk barisan geometri. Sekarang kita akan melanjutkan ke deret geometri. Kalau deret itu penjumlahan dari barisan. Kalau geometri, nah, kita cari deretnya ada yang berhingga, ada yang tak berhingga. Yang berhingga itu ada 2 rumusnya. Rasionya kan tadi bisa berupa bilangan bulat, bisa juga pecahan. Kalau berupa bilangan bulat atau bilangan yang lebih dari 1, kita pakai rumus yang pertama. Tapi kalau berupa pecahan ataupun bilangan bulat negatif, kita pakainya yang kedua, yang rumus yang ini. Untuk rasionya tidak mungkin bernilai 0. Nah, untuk yang tak berhingga. Nah, deret itu kan ada 2 jenisnya. Ada yang semakin ke kanan semakin membesar angkanya, atau dinamakan dengan deret divergen. Ada juga yang semakin mengecil, atau disebut juga deret konvergen. Nah, dan yang bisa dijumlah hanyalah deret yang konvergen. Untuk rumusnya, jumlah dari deret tak hingga, biasanya simbolnya pakai kayak gini. Kayak angka 8 tapi nyerong gitu. Itu suku pertama dibagi dengan 1 dikurangi rasio. Nah, kita coba kerjakan untuk yang deret berhingga. Sebenarnya deret itu kan nggak ada ujungnya, tapi yang dimaksud berhingga di sini yaitu kita batasi. Hanya beberapa suku pertamanya saja yang kita cari. Misalkan hanya 100 sukunya yang kita cari, 100 suku pertama. Atau misalkan 50 suku pertamanya. Nah, untuk yang pertama tentukan jumlah 5 suku pertama barisan 8, 4, 2. Berarti kita jumlahkan 5
suku pertama pada barisannya. Suku pertamanya adalah 8 dan rasionya yaitu 4 dibagi 8 hasilnya setengah. Karena kurang dari 1 berarti kita pakai rumusnya yang kedua, yang sebelah sini. Tinggal disubstitusikan. A-nya diganti dengan angka 8, R-nya diganti dengan setengah. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Tinggal disederhanakan. 8 dikalikan dengan 1 dikurangi 1/32. Untuk yang setengah pangkat 5 dibagi dengan 1 dikurangi setengah itu hasilnya setengah. Kalau disederhanakan 8 dibagi setengah, hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Kalau 8 dibagi 2 hasilnya 4, tapi kalau 8 dibagi setengah itu hasilnya 16. Dikalikan dengan 1 itu sama aja, karena di sininya per 32 sama aja dengan 32/32. Atau kita samakan penyebutnya seperti operasi pengurangan pecahan yang biasa. 32 dikurangi 1 hasilnya 31/32. Ini bisa dicoret ke sini. Ini jadi 1, di sini jadi 2. Jadi diperoleh hasilnya 31/2. Jadi kalau kita jumlahkan 5 suku pertamanya hasilnya 31/2. Boleh kalian nyatakan dalam pecahan, boleh juga dalam desimal. Kalau didesimalkan berarti sekitar 15,5 gitu. Nah, untuk yang nomor 2, ini seutas tali dibagi menjadi 5 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Jadi ada tali dibagi 5. Tali yang paling pendek itu panjangnya 10 cm dan paling panjang 160 cm. Panjang talinya membentuk barisan geometri yang ini. Yang ditanyakan panjang tali sebelum dipotong. Nah, berarti paling pendek kita ibaratkan sebagai suku pertamanya. Karena di sini talinya dibagi 5 bagian, berarti N-nya sama dengan 5. Suku pertamanya adalah 10 atau tali yang paling pendek. Dan suku kelimanya atau kita bisa tulis sebagai A dikalikan dengan R pangkat 4, ini hasilnya 160. Tinggal disederhanakan. Ini bisa habis A dibagi A hasilnya 1, berarti R pangkat 4 hasilnya 16. Bilangan yang dipangkatkan 4 hasilnya 16 adalah 2. Kita udah punya nilai rasionya yaitu 2. Yang ditanyakan 5 suku pertama dijumlahkan. Karena rasionya yang ini yaitu 2 lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang pertama. Tinggal kita ganti A-nya ganti dengan 10 dikalikan dengan R-nya diganti dengan 2. 2 pangkatkan 5 dikurangi 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32 dikurangi 1, yang ini dibagi 1. 32 dikurangi 1 hasilnya 31 kali 10. 310 dibagi 1. Nah, diperoleh 310. Sehingga bisa kita tebak. Panjang tali sebelum dipotong itu 310 cm. Ini untuk deret geometri yang berhingga. Nah, untuk yang tak hingga, tentukan misalkan jumlah deret geometri berikut. Nah, yang ini enggak dibatasi, enggak berapa suku pertamanya. Seperti soal yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita hitung jumlah 5 suku pertamanya. Kalau ini enggak. Nah, untuk yang pertama, suku pertamanya 16. Rasionya berarti 8 dibagi 16, yaitu setengah. Tinggal kita substitusikan aja ke rumus yang ini. Berarti A-nya ganti 16, R-nya diganti dengan setengah. 16 dibagi dengan 1 kurang setengah, hasilnya setengah. 16 dibagi setengah, hati-hati lagi. Hasilnya 32. Bukan 8 ya, tapi 32. Sama aja dengan 16 dikalikan dengan 2/1. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Setiap kali sesudah jatuh mengenai lantai, bola itu dipantulkan lagi dan mencapai ketinggian 3/4 dari tinggi sebelumnya.
Yang ditanyakan panjang seluruh jalan yang dilalui bola itu sampai berhenti. Jadi ceritanya kayak gini. Dari ketinggian 1 meter itu bola dijatuhkan. Pasti kan mengenai lantai. Mantul dia ke atas. Tapi nggak nyampe 1 meter lagi. Hanya 3/4 dari tinggi sebelumnya. Kalau tadi 1 meter berarti sekarang sekitar 75 cm. Dipantulkan lagi, turun ke bawah, ke atas lagi mantul, turun lagi, mantul lagi. Kan pasti ada ujungnya. Kapan bola itu akan berhenti? Nah, bisa kita cek. Kita cek terlebih dahulu jumlah ketinggian pantulan. Karena bola ini memantul, kita cek dulu pantulannya kan 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Berarti bisa kita cek tinggi pertamanya adalah 34, yaitu setelah pantulan pertama. Kalau yang awal kan 1 meter, berarti setelah mantul pertama 3/4 meter. Berarti 3/4 dibagi dengan rasionya 3/4. 1 dikurangi 3/4. Berarti akan diperoleh 3/4 dibagi 1/4. Yaitu hasilnya 3. Nah ini kan bola itu kan mantul ke atas. Turun lagi ke bawah pasti dengan ketinggian yang sama. Jadi panjang seluruh lintasan bola bisa kita hitung dengan mencari ketinggian awal ditambah dengan ketinggian pantulan atau yang bolak-balik. Saat bola awal kali dijatuhkan itu kan dari ketinggian 1 meter. Berarti di sini 1 ditambah dengan 2 kali. Kenapa 2 kali? Misalkan karena mantul dia ke atas, turun lagi ke bawah, atas lagi, bawah lagi 2 kali. Berarti di sini 2 dikalikan dengan 3 yang ini, jumlah ketinggian pantulannya. Sehingga andai kata bola tersebut melewati suatu garis lurus gitu, bisa dihitung bahwa garis yang atau lintasan yang dilalui bola itu sejauh 7 meter. Jadi, panjang seluruh jalan yang dilalui bola sampai berhenti adalah 7 meter. Nah, itulah untuk barisan dan deret geometri. Untuk latihan soal, silakan dikerjakan. Bagi yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.